Maka penting Bapak Ibu, kalau anak kita lahir, kalau cucu kita lahir, keponakan kita lahir, catat tanggal hijriah, tanggal berapa anak kita lahir, supaya kita tahu anak ini usianya sudah 15 tahun di tahun 1444 hijriah. Sekarang ini kita 1444 hijriah, Masehi 2022. Agar kita tahu anak ini usianya 15 tahun, 14 tahun, 10 tahun secara hijriah, catat. Contoh anak saya yang pertama lahir 28 Sya'ban. Catat. Supaya nanti ketika anak sudah di 28 Sya'ban tahun 1444 hijriah, kita tahu usianya sudah berapa tahun. Maka kemudian akan berlaku hakam hukum balik pada anak tadi. Meskipun tidak nampak tanda-tanda yang lain. Ini perlu dicatat Bapak Ibu. Di kita kadang-kadang tanggal lahirnya dicatat cuma Masehi, hijriah tak dicatat. Selain untuk tanda balik ini, perlu lagi anak kita dicatat tanggal lahirnya untuk kepentingan ibadah adalah kapan anak perempuan kita sudah usia 9 tahun hijriah. Apa tujuannya? Kalau seorang anak perempuan usia 9 tahun hijriah sudah mengalami haid, dia sudah dihitung orang yang balik dengan haid itu. Dia sudah dihitung orang yang datang bulan dan dia tak solat gara-gara itu. Tapi kalau sebelum 9 tahun terjadi keluar darah, mohon maaf, anak perempuan keluar darah seperti ibu-ibu halnya haid, dia disebut damu fasad, baru darah penyakit, belum darah karena haid. Ini. Jadi sekali lagi ibu-ibu, bapak-bapak yang punya cucu, yang punya anak atau punya kemenakan atau kemungkinan anak kita akan lahir atau cucu kita akan lahir, tolong dicatat tanggal hijriahnya. Kepentingannya ini. Kapan dia balik? Kapan anak perempuan kita kalau haid dianggap haid yang dia memang tak solat gara-gara haid itu. Jadi poinnya catat tanggal lahir. Yang kedua, walihtilam. Saya ulang sedikit. Tanda yang tadi itu berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Artinya kalau anak laki-laki kita sudah 15 tahun hijriah, dia balik. Anak perempuan kita sudah 15 tahun hijriah, balik. Anak kita khuntal muskil, dia orang yang dikasih dua kemaluan sekaligus oleh Allah, usia 15 tahun dia sudah balik. Poin yang kedua tandanya, walihtilamu fil dzakari wal untha li 9 sinin wal haidu fil untha li 9 sinin. Poin yang kedua, terjadi mimpi basah. Bagi para ahli fikih, mimpi basah ini berlaku bagi anak laki-laki dan anak perempuan jika itu usianya sudah 9 tahun. Jadi kalau anak laki-laki, anak perempuan kita sudah usia 9 tahun, maka terjadi mimpi basah, dia sudah dihukumi balik. Itu perlu tadi mencatat tanggal hijriah lahir tadi, supaya kita tahu kapan dia usia 9, kapan dia usia 15. Tambah satu lagi kepentingannya, usia anak kalau sudah 7 tahun, Nabi suruh ajarkan dia solat. Kalau dia tak solat juga sampai usia 10 tahun, pukul anak saat usia 10 tahun. Ada usia 7, ada usia 9, ada usia 10, ada usia 15. Ini tak tahu kita yang poin 4 ini, kecuali kita catat kapan anak kita lahir secara hijriah. Jadi mengingat tahun hijriah itu bukan sekedar kapan maulid Nabi, kapan Isra Mi'raj, kapan peringatan awal tahun hijriah, kapan kita melakukan nuzulul Quran. Enggak. Ini 4 ini terkait dengan ibadah anak kita, terkait dengan tarbiyah anak kita untuk ibadah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mesti dihitung anak kita ini kalau dia sudah usia 9 tahun lalu dia mengalami mimpi basah. Mohon maaf, mimpi basah ini boleh jadi keluar sperma atau tidak.
Boleh jadi ketika dia akan keluar, anak ini merasa saya ngompol, ditahan dia, kan tak jadi keluar. Itu juga dianggap anak sudah balik. Dia sudah mimpi, mohon maaf, mimpinya mimpi, mohon maaf, mengandung rangsangan syahwat, sehingga kalau dia perturutkan keluar, terjadi ejakulasi, terjadilah mimpi basah itu. Maka anak dengan terjadinya itu adalah balik. Tanda kedua, laki-laki atau perempuan. Maka kalau nanti anak kita bercerita, ya semalam aku mimpi ngompol, kata dia. Tanya, seperti apa nak? Apa kejadian? Apa yang kau rasakan? Kalau bapak sudah mendapati bahwa itu mimpi basah, langsung kasih tahu anak, nak, engkau sudah balik. Engkau mesti wajib melaksanakan sholat. Kalau perempuan, engkau mesti nutup aurat, nak. Engkau kalau datang Ramadan mesti puasa, nak. Dan kewajiban yang lain. Kalau tidak, anak kita dia mukallaf, dia berdosa meninggalkan kewajiban syariat. Yang ketiga, wal haidhu fil untha li tis'i sinin. Haid khusus anak perempuan kalau usianya 9 tahun ke atas. Laki-laki tak ada haid, tak ada menstruasi laki-laki, hanya perempuan saja. Maka kalau perempuan mengalami haid sudah di atas usia 9 tahun Hijriah, dia sudah balik. 3. 2 berlaku untuk laki-laki dan perempuan, 1 khusus perempuan, yaitu tanda balik haid khusus bagi perempuan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, perempuan mengalami haid ini tak mesti dia mimpi. Dia mimpi, dia tidur, dia sadar, dia tak sadar. Kalau sudah mengalami itu, dihitung dia balik. Kebiasaan haid ini di awal keluar itu warnanya agak merah pekat, agak kehitam-hitaman. Itu kebiasaan. Dan umumnya perempuan mengalami nyeri, sehingga perempuan itu biasanya akrab dengan istilah PMS. Maka kadang-kadang kalau istri kita agak emosional, bawaannya marah-marah saja, mungkin dia masih di awal-awal haid. Karena memang sudah bawaan dari fisiknya begitu. Bagaimanapun dia menahan, bawaan dari badan dia begitu. Sudah bawaan hormonnya begitu. Ada sebagian mampu untuk mengendalikan, ada sebagian tak kuat dia untuk mengendalikan. Maka suami-suami kalau istri baru mengalami haid, paham-paham sajalah, ngertilah, berilah pengertian agar istri ini dia, kalau dia agak emosional, agak marah, sensitif, kadang-kadang dia ada saja yang dia tak suka dari kita, mungkin terjadi baru haid bagi perempuan. Harap dimaklumi, karena itu sudah bawaan dari lahir dia. Semua perempuan bisa dikatakan mengalami hal yang demikian. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kalau orang itu khunsa, punya kelamin 2, maka hukumnya adalah seandainya dari kelamin laki-laki dia keluar sperma, dia balik dengan itu. Atau dari kelamin perempuan dia keluar haid, dia balik dengan itu, dengan ketentuan usianya sudah 9 tahun ke atas. Jadi karena dia punya 2 kelamin, dan sebagian aktif keduanya Pak, sebagian dominan laki-laki saja atau dominan perempuan. Kita bicara ini mungkin sebagian mengawang, tak masuk, sulit untuk menggambarkan, tapi ini realita. Bapak Ibu, ini boleh ditanya nanti ke dokter spesialis. Mohon maaf, sekitar hampir setengah tahun yang lalu kami mengadakan khitan di Masjid Da'watul Islam. Anak itu kembar, yang satu bisa dikhitan, yang satu rupanya tidak. Mohon maaf, kelamin dia itu sebelum kita khitan, sebelum kita operasi, itu persis seperti kelamin perempuan. Lalu setelah dicek oleh dokter, rupanya terjadi saya lupa istilah dokternya. Dia punya kelamin tapi tersembunyi di dalam. Dan itu memang kelainan yang wajar terjadi secara medis. Maka akhirnya dioperasi. Kami bawa waktu itu ke dokter Afdal, dokter urologi. Beliau karena praktek di Syafira, buat Syafira. Kata beliau, ini Ustaz, setelah saya cek ini bisa dioperasi.
Kita laksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad. Alhamdulillah kita laksanakan operasi. Kalau tak salah saya 2 atau 3 kali operasi. Prediksi beliau awal, ini kemungkinan bisa 4 sampai 5 kali operasi. Karena ada kemungkinan masih bocor ketika kita operasi. Seingat saya 2 atau 3 kali anak dia operasi. Sekarang sudah normal. Ini kita kalau tak pernah melihat ini menganggapnya sebuah hal yang mustahil, atau cerita ini cerita karang-karang. Ini real terjadi ya Pak. Jadi bentuk kelamin itu dari luar bentuk perempuan persis. Begitu dioperasi baru dia seperti laki-laki persis. Dan memang dia laki-laki anak ini. Andaikan dibiarkan, kalau sudah besar nanti secara psikologis dia tidak akan percaya diri. Kenapa? Karena tak sama dengan yang lain. Ini kejadian yang terjadi di Pekanbaru. Dan boleh jadi kejadian yang lain lebih banyak lagi yang nampaknya aneh bagi kita. Saya balik pada kajian tadi, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak kita ketika sudah mengalami 3 tanda tadi atau 1 di antara 3 tadi, pastikan dia balik. Maka ketat dengan anak, suruh dia menutup aurat, suruh salat dan kewajiban agama yang lain. Itulah sebabnya Nabi SAW ketika anak usia 7 tahun disuruh suruh anak kalian salat. Apa tujuan Nabi? Kalau anak ini sejak 7 tahun dia sudah terbiasa melaksanakan salat, memperhatikan adab-adab Islami, berbagai hakam hukum dalam Islam, saat dia balik harus melaksanakan ringan bagi dia karena sudah terbiasa. Tapi kalau sebelumnya belum terbiasa, dia tak pernah salat, dia tak pernah berwudu, tak pernah mandi wajib, dia tak pernah melakukan hakam hukum yang lain. Begitu usia dia balik, tiba-tiba dipaksakan, berat bagi dia. Sehingga anak kita Bapak Ibu usia 7 tahun itu dalam perintah Nabi, muru auladakum bisalah, suruh anak kalian untuk salat. Tapi perlu diingat bukan hanya salat, tapi salat, menutup aurat, taharah, kewajiban-kewajiban dan adab agama yang lainnya. Kenapa disebutkan salat di situ? Karena salat tiang agama. Karena salat adalah ajaran paling pokok dalam agama, sehingga paling perlu diperhatikan. Tapi hadis itu tidak bermakna hanya menyuruh memperhatikan salat, tapi semua hakam hukum dan adab dalam agama. Termasuk ajarkan anak kita silaturahim, ajarkan dia hormat dengan orang tua, hormat dia dengan yang lebih besar, bagaimana dia hormat dengan ulama, bagaimana dia ikut pengajian, bagaimana dia ikut dengan zikir, bagaimana dia melaksanakan berbagai hal yang menjadi ajaran agama. Sejak 7 tahun dah bisa dia diajak bercakap, diajak dialog, diajak berpikir. Langsung ajarkan yang baik-baik dalam agama. Sekali lagi saya tekankan, Nabi ketika menyuruh kita untuk membiasakan anak solat sejak usia 7 tahun, maksud Nabi tidak sekedar solat, tapi solat dan hakam hukum serta adab-adab Islami yang lain. Sejak 7 tahun tanamkan pada anak kita. Maka para ulama sering mencontohkan, membentuk anak ini macam kita punya pokok kayu. Kalau dari kayu itu masih tunas yang lunak, kita bentuk, mau kita bentuk lurus, mau kita bentuk lengkung, mau kita bentuk bulat, macam orang yang hobi bonsai itu bisa dibentuk. Tapi kalau dia sudah besar, tiba-tiba anggaplah kayak bambu atau kayak pohon durian kita, sudah besar, tiba-tiba kita ingin dia itu tak terlalu tinggi sehingga kita buat bengkok dia, bisa patah kayu pokok durian kita saat itu. Anak juga begitu, bisa melawan dia dengan kita. Kemarin pagi ada seorang ibu dari Tangerang nelpon saya. Dia karena pernah ke Pekanbaru hadir kegiatan 20 jam bersama Ustaz Somad. Ustaz, anak saya kuliah semester 3. Belakangan kami sering bertengkar Ustaz. Karena perangainya Ustaz, dulu dia tak kenal dengan merokok, sekarang dah merokok. Dulu dia tidak bebas bergaul laki-laki dan perempuan. Sekarang kalau saya lagi keluar, dinas luar, dia di dinas, salah satu dinas di Jakarta. Kalau kami keluar Ustaz, dia bawa kawan laki-laki, bawa kawan perempuannya ke rumah. Takut saya Ustaz kata. Maka dia minta anak ini sebaiknya saya lanjutkan kuliah dia sampai dia saya UAS, bentar lagi kan dia UAS.
atau saya berhentikan kuliah lalu saya masukkan pesantren? Saya yang bingung jawabnya. Saya suruh berhenti, mau suruh kemana anak itu? Kalau lanjutkan kuliah, dia berjumpa dengan kawan dia tiap hari. Selagi berjumpa tak akan bisa berubah. Selagi itu juga kawan dia tak akan bisa berubah. Masih akan begitu perangnya dia. Maka saya coba hubung kawan-kawan Jakarta, ada tak yang bisa untuk komunikasi dengan beliau, lalu nanti bisa mencarikan solusi. Alhamdulillah ada kawan kita yang siap untuk komunikasi dengan keluarganya. Ini terjadi hari ini banyak sekali Bapak Ibu. Termasuk Jumat lalu saya ikut khutbah Jumat dengan Ustaz Abdul Samad di lapas kelas 1 Sialang Bungkuk. Saya tanya kepada pegawai lapas itu, 70% orang yang berada di lapas itu adalah masalahnya narkoba. Di Bangkinang saya ada juga Ahad malam saya jumpa dengan salah seorang pegawai lapas yang hadir di acara syukuran waktu itu. 60% orang yang berada di lapas Bangkinang itu narkoba juga kasusnya. Anak-anak kita kalau tak kita kawal dari kecil, tak kita bentuk, tak kita perhatikan, tak kita ajak komunikasi yang baik, khawatirnya itu yang terjadi dengan mereka. Tapi kalau dari kecil kita kawal, kita awasi, anak-anak kita insya Allah akan terjaga. Belakangan termasuk yang sering curhat itu adalah, Ustaz, kemana anak kami dimasukkan ke pesantren? Sebab kami takut dengan pergaulan anak kami. Mau masuk ke pesantren Nurul Azhar, sayangnya mereka tak bisa masuk sebab mereka bisa membiayai anak mereka sekolah. Nurul Azhar kami membiayai orang yang gratis sekolah di situ. Jadi ini realita hari ini. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, balik pada poin tadi, sejak anak usia 7 tahun, perhatikan, dekati, bawa dia bergaul, bawa dia bermain, bawa dia aktivitas kita, ajak dia ke masjid, ajak dia ke berbagai hal yang baik-baik, agar dia dari kecil itu terbiasa dengan yang baik. Saya dulu waktu di pesantren, saya 6 tahun di pesantren di Padang Panjang. Sejak tahun 97 sampai 2003, kita sholat duha itu di pesantren diwajibkan dan berjamaah. Kalau sudah jam 10, keluar dari kelas jam istirahat pagi, itu begitu istirahat mesti langsung wudu masuk masjid sholat duha. Sudah itu silakan belanja. Itu satu. Yang kedua, kalau kita di pesantren sholat mesti berjamaah. Sehingga begitu kami libur, begitu kami sudah selesai pesantren, begitu dengar azan, itu kalau enggak pergi ke masjid, enggak sholat jamaah, itu risih. Terasa ada yang kurang, terasa ada yang salah. Kenapa? Tiap hari sholat jamaah, tiap hari sholat duha. Termasuk sampai sekarang saya kalau baju kaos dalam itu enggak punya singlet sampai sekarang. Kenapa? Waktu kami pesantren enggak boleh santri pakai singlet. Baju dalamnya mesti yang kaos oblong, yang berlengan. Tujuannya, kalau sempat di kamar dia buka baju panjang dia, atau keluar kamar mandi, dia tak nampak dada dia oleh kawan dia. Takut muncul penyakit yang sekarang yang kita takutkan. Dulu takut anak laki-laki bergaul dengan anak perempuan, sekarang takut pula kita anak laki-laki bergaul dengan anak laki-laki. Dulu di pesantren kami tak boleh baju kaos kaos singlet. Itu laki-laki apalagi perempuan. Maka sampai sekarang saya tak punya singlet, saya punya baju kaos oblong yang berlengan. Karena dari pesantren biasakan begitu, terbawa dari kecil. Jadi poin yang ingin saya sampaikan adalah dari pengalaman saya dan pengalaman banyak orang, kalau dari kecil anak dibiasakan dengan yang baik, ini akan dibawa dia sampai dia besar. Nabi sudah memberikan ajaran begitu. Sahabat-sahabat Nabi, anak-anak sahabat Nabi, dari kecil mereka sudah biasakan dengan adab yang baik. Sehingga Nabi ketika makan sama anak-anak diajarkan, nak, ketika akan makan, kul bismillah, baca bismillah dulu nak. Sudah itu ketika akan makan, kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Nak, kemudian makan ma yalik, yang dekat dengan engkau yang engkau makan dulu. Jangan jangkau-jangkau yang jauh. Jangan loba, jangan tamak ngambil punya yang jauh dari kita. Tapi makan dengan bismillah, tangan kanan, makan yang dekat dengan kita. Itu anak kecil-kecil yang diajarkan oleh Nabi. Ada lagi sahabat Ibnu Abbas. Sahabat Ibnu Abbas usianya kecil sudah diajarkan oleh Nabi, ya gulam, ihfazillaha yahfazka. Nak, jagalah ketaatan dalam menjalankan syariat kepada Allah, dia akan jaga engkau. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Nak, jagalah ketaatan menjalankan syariat, engkau akan mendapati Allah selalu bersamamu kapan saja engkau perlu kepada Allah Subhanahu wa taala.
Itu Nabi mengajarkan anak-anak ini sudah belum balik, Bapak Ibu. Jadi mengajarkan akidah, mengajarkan syariah atau fikih muamalah yang kita buat sehari-hari, Rasul sejak kecil menanamkan kepada anak-anak. Maka Bapak Ibu muliakan Allah SWT, jangan lalai. Sebab kalau kita lalai, khawatirnya ketika kita besar, kita menangis dengan anak-anak kita. Kita tak mendapati anak kita anak yang baik, anak yang siap untuk dididik dia dengan salat, dididik dengan Al-Quran, dididik dengan yang lain-lain. Bersyukurlah bagi orang tua yang dari kecil dia bisa, anak itu dari kecil dia hafalkan Al-Quran, dia hafalkan bacaan salat. Hari ini kalau masih ada anak kita kecil belum hafal bacaan salat, kira-kira siapa yang akan menghafalkan? Dan nanti kalau dia salat, siapa yang akan dapat pahala jariah dari dia membaca bacaan salat itu? Maka saran saya, kalau kita punya anak kecil, terutama yang masih kecil dalam masa pertumbuhan, belum balik, belum wajib salat, Fatihah ajarkan oleh kita, bacaan salat ajarkan oleh kita, adab-adab Islami ajarkan oleh kita, semua hal-hal yang baik menurut agama ajarkan oleh kita, agar ketika dia mengamalkan ngalir pahalanya untuk kita. Kalau tidak, nanti untuk guru dia semua, untuk kita tak dapat apapun. Dan kepada para guru, saya sarankan agar setiap pelajaran dalam agama, hakam hukum dalam agama, pelajari betul dengan baik, pahami dengan baik. Karena yang kita paham yang bisa kita ajarkan ke orang, yang paham yang bisa kita beritahu kepada orang, yang paham yang bisa kita ajarkan pada anak kita. Kalau nanti anak paham, murid paham, dia amalkan, dia ajarkan, mengalir pahala untuk kita. Tapi kalau kita tak paham, apa yang kita ajarkan ke orang? Lalu orang tak paham, apa yang akan diamalkan oleh orang, dan apa yang akan diajarkan oleh dia? Sehingga pahala kita tak menjadi pahala jariah yang terus berkesinambungan. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak kesempatan kita mendapatkan banyak kebaikan dan keberkahan melalui mendidik anak kita sendiri. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang saleh, menjadi anak-anak yang hebat. Saya bawa kitab Matan Al-Ghayah Takrib. Ini pengarangnya meninggal usia 160 tahun. Saat beliau sudah 160 itu, sudah tua itu, badannya, fisiknya itu tidak ada yang cacat. Mata melihat masih tajam, mendengar masih kuat, bicara masih bagus, masih fasih. Badan dia semuanya masih kuat. Ditanya, Tuan Imam, apa yang menyebabkan engkau di usia tua ini masih kuat? Kenapa? Kalau kita kan, kalau sudah agak tua, mata itu melihat sudah tak terang lagi, mendengar sudah agak payah. Jawabannya, aku jaga badanku ini dari maksiat kepada Allah ketika aku kecil, sehingga tak pakai badan untuk maksiat. Maka ketika dia sudah tua, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam kaidah agama sering ulama menyebutkan al-jaza min jinsil amal. Kita sering dibalas Allah itu, apa yang kita buat dibalas serupa dengan yang kita buat. Menjaga ketaatan, menjaga badan tak maksiat, Allah jaga badan kita untuk tidak sakit, tidak cacat, dan tidak ada hal-hal yang membuat dia tak bisa berfungsi dengan baik. Dan hidup beliau berkah. Beliau diangkat jadi hakim negara. Selesai jadi hakim mengajarkan ilmu. Sebelum dia jadi hakim mengajarkan ilmu, dia otomatis belajar. Jadi waktunya belajar, jadi hakim, mengajar. Di ujung hayatnya dia pergi ke Masjid Nabawi, dan dia kerjanya mengurus masjid marbot bahasa kita sekarang. Hidupkan lampu kalau sudah malam, menutup pintu, membuka pintu, mengurus berbagai hal yang terkait dengan masjid. Kayak garim lah kita. Meninggal dia, dimakamkan dekat pintu. Kalau kita pergi ke makam Baqi', di arah kalau lurus itu pintu Jibril, arah ke belakang sedikit, di situ dimakamkan orang ini, Imam Abi Syuja' ini. Dekat dengan makam Rasul dimakamkan orang ini. Berkah tidak umur dia? Berkah sekali umur. Makamnya di Madinah. Jangankan makam dengan kubur, dekat dengan kubur Rasul, kalau ada orang meninggal di Madinah, kata Nabi, dia memberi syafaat khusus untuk orang itu. Maka siapa saja orang yang bisa berusaha untuk meninggal di Madinah, meninggallah di Madinah, kata Nabi. Karena Nabi akan berikan syafaat khusus bagi orang yang meninggal di Madinah. Kuburnya dekat dengan kubur Nabi. Kenapa dia bisa begitu? Karena dari kecil dijaga badannya. Anak-anak kita bisa seperti beliau. Kalau kita sayang dengan mereka, kita arahkan dari mereka kecil. Kita tunjukkan, kita ingatkan, kita larang yang salah.
dan kita carikan pergaulan yang baik untuk anak-anak kita. Ini sebagai contoh praktek saja. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dekat waktu Isya, ada yang bertanya silakan bertanya. Ada pertanyaan dari materi kita tadi. Ada yang bertanya? Kalau tidak saya sambung. Ini bukan yang ini ya? Masih 15 menit. Berarti masih panjang, saya tambah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut. Di dalam di dalam pembahasan ini perlu kita bahas juga anak-anak kita bila dia masa kecil tadi merusakkan barang orang. Misalnya anak kita bermain, lalu dia main bola, anggap pecah kaca orang dibuatnya. Apa konsekuensi dia memecahkan kaca rumah orang tadi? Apakah dimaafkan saja atau dia dituntut ganti? Atau kita bawa anak ke pasar? Ya, ke pasar nak. Jalan-jalan dia dipegangnya telur orang. Pop, kata dia. Pecah telur tadi. Atau sepapan tuh diangkatnya digitukan dia. Kan mana anak kita di luar nalar kita pikir kan. Atau pergi dia ke tempat, kita jalan pinggir jalan, ada orang jual gorengan. Dia angkatnya tempat apa itu? Tempat letak goreng itu dibalikkan dia. Jatuh gorengan itu semua. Kita ganti itu tidak? Ganti itu tidak? Jadi perlu dipahami Bapak Ibu bahwa anak kecil, memang anak kecil ini dimaafkan bagi dia, tetapi tidak terkait dengan barang orang yang rusak gara-gara anak kita. Kalau dia tak sholat, kalau dia tak melaksanakan kewajiban agama, memang dimaafkan selama dia belum balik. Tapi terkait dengan barang orang yang rusak gara-gara anak kita di masa dia belum balik, apalagi setelah balik, mesti diganti. Sehingga ingat, rufi'al qalam, tidak terkena hukum anak yang kecil, orang yang tidur, orang yang gila sampai dia sadar, orang yang terancam sampai dia lepas dari ancaman. Semua ini berlaku bagi perkara terkait hukum-hukum dengan Allah, terkait dengan perkara ibadah. Tapi bila terkait dengan urusan hak orang lain, ini punya konsekuensi, mesti diganti. Jadi Bapak Ibu jangan nanti lari dari masalah. Itu kan bukan saya yang pecahkan, kan anak saya yang kecil. Nah, nanti kalau orang itu pintar kan, ya nggak apa-apa. Kalau ibu nggak ganti nggak apa-apa. Biar anak ibu saya tinggal sama saya. Gitu. Gimana kira-kira? Anak ibu saja di sini. Kalau ibu tak mau ganti, biar anak ibu bersama saya. Saya suruh dia membersihkan toilet saya setiap hari. Gitu. Jadi yang rufi'al qalam, dimaafkan, itu maksudnya adalah sekedar masalah dia dengan Allah. Tapi dengan manusia kalau terjadi hal-hal yang patut diganti karena dirusakkan, termasuk mungkin mobil orang digores dia. Kan mohon maaf, kadang-kadang ada kelakuan anak-anak di lampu merah itu tak dikasih dia, digoresnya mobil itu. Mudah-mudahan kita dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Ada yang begitu. Jadi kalau ada anak kecil meskipun belum balik melakukan hal seperti itu, dia tetap ada tanggung jawab secara syariat dan itu ditanggung oleh orang tuanya.